Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada saat ini saya Rizal Kusung, mahasiswa Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Samratulangi, bersama-sama dengan Ibu Hukum Tua Desa Kaasar, Ibu Feni Ketua SPI. Selamat siang Ibu. Ya. Dan pada saat ini saya akan sedikit berdiskusi dengan Ibu Hukum Tua. Bisa langsung saja kita mulai, Bu. Dan pertanyaan pertama, dalam penetapan peraturan desa pasti ada mekanisme pembuatan peraturan desa. Bisa Ibu sedikit menjelaskan bagaimana mekanisme pembuatan peraturan desa ini sampai pada proses penetapan peraturan tersebut. Oke. Jadi begini, untuk awal mula seperti diketahui di Desa Kaasar, untuk peraturan desanya berkembang sampai pada saat ini hanya ada satu, yaitu peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan seperti diketahui, penetapan ini kerangkanya dimulai dari basis jaga. Jadi kalau di desa kita masih menganut sistem jaga untuk wilayahnya, wilayah kedaerahan, dan jaga ini dikepalai oleh kepala jaga. Dan dari kepala jaga itu, dari rapat-rapat yang ada di tiap jaga, meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 yang tetap menjaga protokol kesehatan, mereka mengadakan rapat untuk mengusulkan hal-hal apa saja yang menjadi kantung-kantung masalah di tiap jaga ataupun potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk dibawa dalam situasi musyawarah desa yang disebut dengan musyawarah perencanaan. Dan dari situ, setelah itu ditemui beberapa hal yang dibawa di musyawarah yang kapasitasnya bersama BPD, Badan Permusyawaratan Desa, sehingga menghasilkan beberapa hal yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dan dibuatkan satu peraturan dalam sirkulasi berlaku 1 tahun. Sehingga dalam penetapan apa saja yang dibawa itu ditetapkan dalam satu peraturan desa. Setelah ditetapkan, itu juga mengacu dari rencana kerja pemerintahan sebelumnya. Jadi kalau dia ditetapkan di tahun 2021, dalam acuan kerangka tahun 2020. Jadi apa yang sudah dimusyawarahkan, menggunakan pagu anggaran yang ada dengan berbagai sumber dana yang ada, contohnya dana transfer pusat, yaitu yang sering kita kenal dengan dana desa, ataupun dari APBD, dari daerah, provinsi ataupun daerah, ataupun pendapatan asli desa yang berkembang, misalnya contoh dari kapasitas BUMDes. Dan itu yang diberlakukan sepanjang tahun untuk menjadi dasar dipergunakan satu peraturan desa yang disebut dengan peraturan desa tentang APBDes. Terima kasih. Dan kita lanjut ke dalam pertanyaan yang kedua. Selaku kepala desa dan kepala penyelenggaraan pemerintahan, menurut Ibu seberapa penting atau seberapa bermanfaat peraturan desa tersebut? Iya. Kebetulan karena memang harusnya setiap desa itu memiliki beberapa peraturan desa. Tapi karena kita hanya memiliki satu peraturan desa yang ditetapkan sejak bulan Januari kemarin, maka pentingnya APBDes atau pentingnya peraturan desa ini dia mengatur atau mengontrol seberapa besar penyerapan anggaran, seberapa besar itu bermanfaat kepada masyarakat, dan seberapa besar manfaat yang ditimbulkan ketika adanya payung hukum atau adanya peraturan desa tersebut. Oke, baiklah. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pembuatan peraturan desa? Untuk proses pembuatan peraturan desa ini, kalau sudah masuk di penetapan dari
musyawarah desa yang ada tentunya yang paling penting yaitu Badan Permusyawaratan Desa, kemudian pemerintah desa itu sendiri yang melibatkan unsur-unsur lembaga-lembaga kemasyarakatannya yang ada di desa, yaitu dalam hal ini keterkaitannya ada di LPM, Karang Taruna, PKK, BKSAUA, unsur BUMDes, dan keterkaitan dengan hal-hal yang menunjang pada peraturan desa tersebut. Oke, baiklah. Kita masuk ke dalam pertanyaan yang terakhir. Jadi pertanyaan yang terakhir, bagaimana implementasi dari Perdes tersebut? Apakah berjalan dengan sesuai atau tidak? Jika tidak, apakah akan dilakukan perubahan terhadap Perdes itu tersebut atau seperti apa, Bu? Ya, kebetulan sampai dengan penetapan RKP kemarin, musyawarah besar, apa yang sudah kami buat peraturan desa tentang APBDes ini telah terserap dengan baik dan hampir selesai di akhir tahun. Tidak ada perubahan. Iya. Ya, jadi itu saja yang menjadi pertanyaan-pertanyaan saya terhadap Ibu Hukum Tua Desa Kaasar, dan saya undur pamit diri. Terima kasih banyak dan